Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Untuk yang beragama lain, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sani Hanafi dari Universitas Unmer Pasuruan, Prodi Hukum, NIM 2171001001549. Yang terhormat Bapak Dosen Bapak Ahmad Sukron, SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit untuk dihindari begitu juga dengan konstitusi Indonesia yang mengalami perubahan beberapa kali. Pertama, bagaimana pengaturan prosedur dan praktek perubahan konstitusi Indonesia. Kedua, bagaimana cara perubahan konstitusi yang baik untuk Indonesia. Setelah penelitian dilakukan, ternyata mengenai perihal perubahan konstitusi Indonesia sebagian tidak sesuai dengan pengaturan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri dari Undang-Undang 1945 50 ke Undang-Undang 1945 Dekret. Sedangkan bagaimana perubahan lagi sesuai dengan pengaturan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri dari Konstitusi RIS ke UUDS 1950 dari Undang-Undang 1945 Dekret Undang-Undang 1945 Amandemen 1999 sampai dengan 2002. Adapun mengenai cara perubahan konstitusi yang baik untuk Indonesia adalah menggunakan metode amandemen dengan memperhatikan lembaga yang berwenang mengubah tujuan perubahan dan masyarakat. Lembaga yang diberikan wewenang untuk mengubah konstitusi sebaiknya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena dalam konteks Indonesia lembaga ini memang merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kemudian mengenai tujuan konstitusi, tidak boleh keluar daripada tujuan hukum dan tujuan konstitusi itu sendiri. Kemudian masyarakat harus diberikan ruang partisipasi pada saat perubahan konstitusi maupun setelah perubahan itu dihasilkan. Pada saat perubahan sedang berlangsung, masyarakat diberikan ruang partisipasi untuk menyampaikan aspirasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa besar badan yang diberikan otoritas melalui perubahan, memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh anggota badan itu melakukan perubahan konstitusi. Tidak hanya tergantung norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok etik politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenang melakukan perubahan konstitusi. Yang menyebabkan konstitusi sering dilakukan perubahan beberapa karena tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut tidak terkomunikasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Setelah itu, konstitusi sebagaimana utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu kontrak sosial yang mengefekasikan hubungan kepentingan dari komponen yang sifatnya sangat dinamis. Dengan demikian, konstitusi memerlukan peremajaan secara periodik karena dinamika lingkungan global akan secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan pergeseran aspirasi masyarakat. Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah. Pembentukannya konstitusi merupakan hasil dari pengalaman sejarah, pemikiran filsafat yang dominan tentang keadaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi pada waktu tertentu. Dan contoh-contoh formil dan material. Para ahli mengelompokkan sumber hukum dalam dua kelompok, yaitu sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil atau prosedural adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dan artis formal, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang
terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, dan subrepsi. Material untuk sumber material, sedangkan sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilakukan dilihat dari segi istinya. Misalnya KUHP pidana mengatur tentang pidana umum dan KUHP perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai subjek hukum. Dengan demikian, keadilan formal ini adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formil seperti hukum tertulis yang ada, yaitu undang-undang, meskipun dirasa tidak adil namun tetapi harus dipatuhi. Keadilan formil berpandang bahwa undang merupakan sumber acuan baku yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Orientasi terhadap keadilan formal seperti yang diuraikan apabila dilakukan oleh kekuasaan politik, pemerintahan yang lazim, yaitu cara menyelenggarakan kekuasaan politik pemerintahan yang otoriter, maka formulasi penegakan hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat modalitas sosial ekonomi terbatas, maka hukum akan berkarakter keras. Sebaiknya terhadap masyarakat dengan modalitas sosial ekonomi tidak terbatas, maka hukum akan berkarakter tumpul. Keadilan material substantif menghendaki adanya kebaruan hukum yang memandang suatu kasus berdasarkan realitas yang ada. Usaha untuk mewujudkan keadilan material substantif dalam menegakkan hukum pidana di pengadilan hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan legal pluralis. Melalui pendekatan legal pluralisme mampu dihadirkan keadilan substantif yang sempurna. Sekian dari saya. Sistem perubahan konstitusi, sistem perubahan formil dan material. Kalau ada salah kata untuk tentang materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.